Iya. Duh, lama banget sih mereka. Katanya mau kerekam, tapi sampai sekarang belum datang. Oh, mereka udah datang. Halo. Selamat datang. Udah lama ya? Udah lama banget, cuma dari tadi nungguin di sini sampai berlumut ini. Kita tadi nyasar Nyasar di mana? di Unal. Langsung aja ya, langsung kita mulai. Oke. Halo semuanya. Halo. Hai. Di hari ini, tanggal ini, detik ini, sekarang adalah perdana podcast kita ya. Podcast kita dari podcast Kecil-kecilan. Oke, jadi kali ini sudah ada siapakah, bisa diperkenalkan dulu dirinya? Halo, aku Vina. Aku Nasrul. Aku Linggar. Dan ngomongin tentang kecil-kecilan ya, kita di sini mau ngobrolin tentang banyak hal ya tentunya. Terus terutama juga ngobrolin tentang masa kecil kita nih. Iya, perjalanan hidup kita dari kita kecil sampai kita sekarang. Ya nggak mungkin sampai kita tua karena kita belum tua. Iya. Berarti mood. Iya, kita masih SMA. Enggak. Jangan bawain audiens. Ini cuma bajunya ya, pemirsa. Kita tuh sebenarnya udah gini-gini, kita juga udah semester 2. Jangan dibongkar dong kak. Gak apa. Dan kita kelihatannya kayak masih kiowo gitu ya. Imut-imudan. Iya. Jadi di sini kita ngomongin tentang masa kecil sampai kita besar yang membuat kita bisa tumbuh gitu loh. Pelajaran-pelajaran apa aja yang kita dapatkan itu dari kita kecil, kayak mungkin dari pengalaman-pengalaman yang nggak bisa dilupakan, dan juga pengalaman-pengalaman yang berharga gitu. Oke, mungkin bisa dimulai dari kalian bisa menceritakan kalian waktu kecil tuh gimana sih gitu. Mungkin ada yang gampang nangis atau yang bandel banget gitu, gimana coba? Iya. Saya pas kecil itu cengeng, Mas. Sama banget. Saya pernah nonton Azab di Indosiar itu. Sampai nangis. Secengeng itu. Iya. Gak expect banget Emang- dia tontonannya azab. Iya woy, sesalar Nasrul lah tontonannya Azab. Kan kecil. Oh, Jadi iya. belum punya selera. Baik. Itu sih. Berarti Kalau kamu? cengeng ya? Iya. Kalau aku sih dulu lebih ke minder ya, nggak percaya diri. Iya. Dan karena aku kurang percaya diri, jadi sering dibully. Sering dibully ya sih. Betul banget, sering dibully. Iya, dulu apalagi masih kecil kan kayak sering kayak apa olok-olokan gitu. Iya. Bapak gitu. Iya. Hmm. Terus juga masih polos-polosnya kan, jadi kita nggak Iya. berani kayak ngelawan gitu, kita cuma diem aja. Mungkin dari situ kalian mungkin ada pengalaman nggak sih yang masih membekas itu, mulai dari kalian kecil atau mungkin masih TK itu, pas di TK kalian diapain gitu sama guru, kira-kira ada nggak sih pengalaman yang masih teringat gitu? Banyak sih. Ya kayak kalau aku sih pas SD ya, lebih ke SD. Kalau TK tuh kayak masih bener-bener anak-anak, belum ada yang berimpact lah buat aku. Waktu SD itu kan, ya pas SD itu aku mulai dibully. Ya karena tadi aku tuh pendiam gitu ya. Nah, dan akibat dibully itu kayak aku sampai takut buat sekolah, takut Sampai buat masuk segitunya. kelas. Iya. Terus bolos. Nggak bolos juga. Oh iya, bolos sih. Oh, akal-akalan bikin balas. Isinya sakit sampai aku bilang ke ibuku kalau aku tuh sakit. Sebenarnya tuh aku emang nggak berani sekolah, soalnya bullyingnya itu udah sampai fisik juga. Oh, ya segitu parahnya ya. Iya. Iya. Gitu. Jadi emang dulu tuh masih kecil kan, masih mungkin belum ngerti ya. Iya. Dan masih Nurut nakal-nakalnya. Jadi kayak kadang banyak yang nakal gitu. Iya, banyak banget. Dan itu juga jadi apa ya, buat kita yang udah dewasa itu, kalau ada anak-anak kecil diingatkan ya kalau ada yang saling ngebully itu. Stop normalisasi, guys. Normalisasi Stop normalisasi bullying. Iya. Sekecil apapun itu, Dampaknya verbal kayak maupun non-verbal. Calvin ini jadi gak mau sekolah. Jangan gitu. Bolasan. Iya. Enggak. Kan itu balasnya urgent ya. Gak apa-apa. Jadi gitu. Masuk akal, Jadi masuk akal. jangan normalisasi pembulian ya, apalagi kayak dibilangin malah masih kecil gitu. Kayak
karena masih kecil ya harus kita edukasi gitu. Nah, setuju, Terus, setuju. Kalau mesti kalian kecil punya cita-cita lah ya. Ya, cita-cita kan apa nih kira-kira dulu? Cita-cita waktu kecil nih. Ya atau enggak masih sampai sekarang sama cita-citanya apa nih? Kalau cita-cita waktu kecil tuh beda sama sekarang. Kalau waktu gimana? kecil tuh cita-cita aku pengen jadi dokpol. Bapak, Yang enggak kan? dokter polisi. Iya. Oh, Padahal kayak nggak mungkin banget kan ya. mungkin saja Iya, sebenarnya. mungkin aja sih. Tapi ya, itu deh. Kalau Mas Nasrul apa? Saya dulu pengen jadi pemain sepak bola. Pemain sepak Ikut bola, timnas. sekarang apalagi lagi piala dunia ya Iya. sekarang. Berarti suka sepak bola? Saya nggak suka nontonnya, tapi saya suka mainnya. Oh, Aneh ya? Dia Iya. suka Kok bisa? Kok bisa gitu? kok iso ya? Saya anaknya kakean bola, Mas. Iya. Banyak tingkah. Aktif ya, sangat aktif. Benar-benar. Dulu tapi kalau sekarang nggak. Aktif tapi Sekarang cengeng. kalau diam tetapi tidak kejam. Iya. Itu gimana sih kalian bisa berpikir punya cita-cita itu? Kayak saya kan masih kecil ya, jadi nggak tahu gitu kalau ternyata jadi pemain sepak bola itu harus ada pendidikannya dulu, harus ada prestasi-prestasinya dulu, gitu. Jadi ya apa ya? Asal nyeplos aja gitu. Kayak aduh pengen deh Ya, jadi pengen. sepak bola gitu. Kayaknya sama deh. Aku juga gitu. Soalnya kiranya cuma wah keren banget dokter gitu ya. Nggak Iya. taunya kalau tuh masuknya tuh berat guys. Kita harus sehat fisik dan segalanya. Mental. Terus aku malah mau jadi astronot. Itu kebanyakan nonton itu apa sih? Iya. Kartun yang astronot itu. Tahu nggak sih yang Upin Ipin Oh. astronot? Itu. Kebanyakan nonton Upin Ipin nih. Iya, kayak apalagi itu kayak astronot ya ampun. Keren. Tapi kayak ketinggian. Iya. Kira-kira kalau jadi astronot misinya apa? Misinya menemukan alien. Oke, terus kalau udah nemu alien mau dibawa ke mana? Mau dipelihara. Dipelihara nanti dikasih kandang. Kan dibakarin suket aku ngaret. Baru tahu kalau alien itu makannya suket. Makannya suket. Kalau sekarang masih sama nggak cita-citanya? Atau ada cita-cita baru atau punya impian yang lebih besar? Sebenarnya sih kalau aku ya sampai SMA itu masih punya cita-cita yang sama, tapi udah nggak jompo lagi, udah agak turun dikit jadi nakes lah ya. Tapi karena ada something jadi Apa tuh? Bisa di-spill? bisa. Ternyata pas SMA itu aku ketahuan ada penyakit dalam, dan itu otomatis kan nggak bisa ya kan, kalau mau masuk nakes tuh harus sehat, benar-benar sehat banget. Soalnya Iya. mau ngerawat orang masa diri kita sendiri sakit gitu. Jadi ya itu gagal nakes dan akhirnya kuliah masuk komunikasi dan penyiaran Islam. Itu penyakit dalamnya apa kira-kira? Itu kelainan tulang belakang, tahu nggak yang ada 3 kan, skoliosis, lordosis sama Osteoporosis. Iya itu. Nah aku yang skoliosis yang bentuknya S. Itu gara-gara apa tuh kak? Kalau penyebabnya yang spesifik tuh belum tahu ya, tapi kalau kan ada berjenis ya kak itu. Nah kalau yang aku itu penyebabnya kemungkinan faktor keturunan, soalnya kakek aku juga gitu. Oh, turunan. Iya. Dan kenapa nurunnya di aku ya, padahal cucunya tuh banyak. Kenapa harus di aku gitu? Kenapa harus aku? Ya paham banget. Kalau Mas Nasrul gimana? Kalau aku sekarang lebih realistis. Lebih realistis. Si paling realistis ya. Harus emang. Iya sih. Saya sih iya. pengennya bikin bisnis kalau sekarang, jadi udah nggak gitu. Bisnismen gitu. Iya. Bisnis Bisnis apa? apa kira-kira? Saya pengen buka kayak coffee shop. Oh. Emang anaknya seneng ngopi ya? Terus berarti. kayak coffee shop yang ada bukunya gitu loh. Sama. Nah, Aku juga sempat kepikiran nih kalau bikin coffee Jadian shop, ini. terus ada library-nya. Nah. Tapi aku lebih ke pastry gitu kak. collab bisa collab. Ini bisa nih diagendakan buat collab ya. Terus kalau Calvina tadi kan pengennya jadi nakes ya, terus Iya. beralih ke KPI. Iya. Komunikasi. Sangat-sangat jauh ya. Sangat jauh. Dan aku tuh
waktu SMA, aku kan SMA ya. SMA itu jurusannya IPA. IPA. Terus Sama kuliahnya aku juga di IPA. komunikasi. Sama juga IPA. IPA juga. Kalau Nasrul apa? Saya man. anak- Kemenak ya. Iya. Cocok banget yang jadi UI. Iya. Tapi jurusannya agama. Oh, iya. Jadi masih nggak nyambung sama komunikasi. Oh, iya. Nyambung Kak, dakwah. Wah, betul. Dakwah. Iya, kita masih ada dakwahnya ya. Iya. Terus dari situ kayak pengen jadi nakes tapi gara-gara ada penyakit itu terus sempet down gak sih kayak Oh, Iya. tentu aja dong. Depresi. Down Down banget banget. karena itu ya. Aku taunya kalau ada penyakit tuh udah waktunya pendaftaran itu loh. Kan kalau udah kelas 12 ya, itu semester 2 itu kan udah mulai pendaftaran buat Iya. SNBP dan lain-lainnya. Nah, itu aku taunya kalau sakit tuh pas waktu itu. Nah, jadi aku yang dari awalnya udah ngerencanain matang-matang buat masuk nakes, udah mempersiapin kayak ikut olimpiade sana sini kayak gitu. Nah, ternyata ada sesuatu yang tidak ada di plan sebelumnya. Ketahuan gara-gara apa tuh? Itu temanku kan juga ada yang gitu. Nah, terus aku tuh kayak nyadar ya, kayak nggak sama gitu posturku. Terus waktu itu kan ada karnaval ya. Karnaval itu kan pakai kebaya yang itu loh. Ya lumayan apa sih namanya itu? Kemben. Bukan. Bukan. Slim gitu, Oh, slim gitu ya. iya. Nah, terus aku ngaca kan kayak kok posturku nggak sama ya, kok agak aneh. Terus aku bilang sama orang tua aku. Nah, kemudian beberapa bulan kemudian itu dibawa ke dokter buat di ronsen. Tuh setelah di ronsen, nah di situ letak horornya. Di Jadi situ tahu. nggak? Iya, di situ. Berarti bentuknya S gitu. Iya. Enggak lurus gini gitu. Enggak, kalau orang yang sehat itu kan lurus ya, Iya. kayak lurus gitu. Nah, aku kan bengkong gini. Tapi keturunan. Iya sih, kemungkinan besar ya keturunan. Soalnya kalau kayak jatuh kayak gitu nggak mungkin. Aku nggak sepecicilan itu kalau jatuh. Tapi kalau dari kebiasaan, misal cara jalannya salah. Oh, enggak. Soalnya dari dulu aku tuh nggak boleh kalau misal belajar sambil bungkuk, sambil tiduran itu benar-benar nggak boleh. Jadi ya emang itu aja. Apa itu namanya? Keturunan. Keturunan. Oke. Ya akhirnya sampai di KPI. Terus apalagi kalau kamu gimana ya jurusan Iya. agama ke KPI gimana ceritanya awalnya? Kalau saya awalnya nggak sengaja, Mas. Jadi waktu pendaftaran itu kan milih prodi. Iya. Nah, pas saya milih itu saya tuh tertariknya sebenarnya sastra Indonesia. Pas lihat-lihat prodi, di sini adanya bahasa Indonesia pendidikan. Saya nggak mau jadi guru. Kenapa Ya tuh udah. kamu mau jadi guru kira-kira? Ya apa ya? Nggak keren. Oh, apa ya? Lo jadi guru keren loh. Guru tuh keren. Keren. Guru keren sih, tapi menurut saya kurang keren. In this Oh, era ya, gitu ya. ya. Nah, ya udah terus lihat-lihat lah yang lain gitu kan. Iya. Ini kok adanya komunikasi, kayaknya kok seru, kayaknya cocok gitu. Padahal saya tuh introvert pas diman. Tapi ya udahlah, terus milih. Dan kebetulan KPI itu pilihan pertama. Oh, apa aja pilihannya kalau boleh tahu? KPI sama tafsir. Iya. Anak agama banget ya. Agama banget. Tapi untung keterimanya di KPI. Oh, Jadi pilihan pertama. bisa terima di Alhamdulillah. KPI. Iya. Saya tuh dulu sempat minder, Mas, Kenapa? masuk KPI. Soalnya kan kayak apa ya? Saya tuh baru nyadar pas sudah keterima. Oh iya, ini komunikasi. Nanti anaknya pasti ekstrovert gitu. Oh. Jadi kayak saya introvert. Nanti saya gak bisa ngimbangi teman-teman. Berarti sempat ragu. Ya ragu, ini ambil apa enggak. Tapi ya udahlah, udah kadung keterima juga. Iya. Bisa nggak ya? Berarti dia Iya. Mampu. Ternyata gimana di KPI semua ekstrovert beneran. Banyak yang ekstrovert tapi Banyak. banyak yang introvert juga. Terus dari masa kecil kalian itu pasti kan ada memori-memori yang
tidak terlupakan gitu. Kira-kira apa sih yang paling dirindukan gitu pas masa kecil? Dirindukan ya? Banyak sih. Kalau aku paling rindu tuh gini ya, kalau masih kecil tuh kan kayak belum banyak beban ya. Kita masih main terus nih kayak masih santai banget. Sekarang mah udah gedebak-gedebuk. Udah banget tulang-tulung. Kok apa nih kira-kira yang paling nggak terlupakan gitu? Paling nggak terlupakan tuh kayak waktu kecil apa ya? Nasrul aja duluan. Ini nggak terlupakan apa yang paling Berkesan. iya. Apa gimana? Yang berkesan kan otomatis tidak terlupakan. Oh iya. Kalau saya ini ada yang tidak terlupakan, tapi nggak terlalu berkesan. Nggak apa-apa diceritain. Nggak apa-apa. Saya itu pas kecil mas ya, itu belum TK, masih benar-benar kecil banget gitu, masih apa sih nama? Balita. Iya, balik. Nah, Masih inget ya, aku kayak memori itu berawal dari TK, tiba-tiba cek udah TK, apa nggak sih? mas kan cara kerja memori kan nggak mengingat secara runtut. Oh iya. Jadi cuma inget apa sih suasananya gitu. Iya. Nah, saya tuh inget suasananya. Waktu itu jam 3 pagian. Nah, saya kan tidur. Kebetulan saya tuh masih belum punya kamar sendiri, jadi tidur sama orang tua, sama kakak juga, jadi sekasur 4 orang. Iya. Nah, pas saya tidur itu kan rumah saya gentengnya itu pendek. Jadi kalau mau kasih plafon itu nggak bisa langsung lurus. Jadi harus di sini terus di atasnya ada lagi. Nah, di sini tuh nggak ada tutupnya. Jadi langsung segini doang gitu. Iya. Nah, di sininya itu ada tikus lari-larian. Nah, otomatis bapak saya yang udah lama tinggal di situ otomatis tahu kalau ini pasti dikejar sama ular. Oh, ular. Kirain Ya. kejar-kejaran sama tikus. Enggak. Sama tikus gitu loh. Ular Nah. yang ngejar apa tikusnya yang Ularnya yang ngejar dong. Iya. Heeh. Nah, di situ dengan insting itu bapak saya ambil guling, terus dilemparin, gitu. Nah, otomatis kan karena plafon ya, Iya. ularnya itu lompat, jatuh ke kaki saya, terus dililit. Nah, saya tuh nangis gitu. Saya kan masih belum sadar ya, cuman lihat doang gitu. Saya gitu, mana nangis nih. Nah, terus kakak saya itu udah bangun, langsung bapak saya tuh bilang, ambil cepet noya neng pawon, ambilkan garam ya. Nah, diambilin lah, terus dilemparin piur gitu. Udah loh, ularnya itu lari. Bapak saya bawa sapu dipukul. Iya. Nah, saya kan udah bebas kan, udah gak dililit kan. Iya. Saya masih nangis. Nah, saya nyari ibu saya. Ibu saya itu sholat tahajud, saya langsung meluk gitu. Umi. Masya Allah. Tuh, gak pernah lupa sampai sekarang. Dia Kalau kamu Dia saya udah malu. Udah malu. dia cengeng. Ada ular ngelilit lagi. Ya makan masih Bayangin. kecil ya. Iya, apalagi dia kan Tapi kerasa loh kak, apa ya? Bener-bener yang set gitu. Oh iya. Dia ular apa itu? Besar gak sih? Nggak tahu. Kalau ukuran saya dulu sih besar. Kalau dulu tuh kak ini saya lah. Iya, tapi besar ya? Itu berarti dia bukan ular yang berbisa berarti ya? Enggak. Tapi yang melilit itu. Iya. Apa sih namanya? Ular apa sih? Ular sawah. Iya, Nggak tahu. itu mungkin. Iya itu. Kalau nggak salah. Nggak Bukan salah. ahli hewan soalnya. Maaf. Kalau Kak Alvin apa? Kalau aku pengalaman masa kecil, apa ya? Nggak ada sih kak. Kalau yang masa kecil masih kecil banget itu, ya ada sih sebenarnya tapi nggak bisa diceritain. Yang ada itu yang udah agak gede. Apa tuh? Yang waktu masuk SMP ya, itu. Nah kan di SD tadi aku kan dibully ya. Ya. Ya meskipun itu nggak selama SD sih, tapi kayak ada bully enggak gitu loh. Nah dan di SD itu kan aku belum terlalu percaya diri ya. Nah terus Introvert. ya masih bisa dikatakan introvert sebenarnya. Kalau dilihat sekarang tuh paling orang kalau aku cerita introvert itu nggak percaya ya. Aku juga. Iya. Kayak aku orangnya introvert banget juga. Masa sih? Mungkin deh, mana sih? Gitu. Iya dan itu karena aku sering dibully akhirnya tuh aku kayak ada
greget dari diriku sendiri gitu loh. Buat gimana sih cara aku membalas ke mereka tanpa aku tuh membuli juga gitu. Jadi gimana caranya biar orang-orang itu kayak dia tuh merasa kalau aku tuh ngelawan, tapi kayak nggak ngelawan dengan bulian juga gitu. Nah disitulah di SMP itu aku mulai ikut lomba-lomba, mulai ikut banyak lomba gitu, dan juga mulai ikut banyak organisasi. Jadi ya itu sih yang paling berkesan, dimana aku memberanikan diriku yang introvert ini untuk merubah menjadi ekstrovert. Balas dengan prestasi gitu. Jadi kayak yang awalnya introvert pemalu termotivasi gitu, tergugah gara-gara pembuli ini. Gue buktiin kelas king. Gue akan buktiin. Iya, gue buktiin, gue tutup mulut lu semua pakai prestasi gitu. Saya akan lawan. Saya akan lawan. Ya itu kan masuk SMP itu masih kecil ya. Berarti ini tadi masuk di apa tuh? Pengalaman masa kecil yang berkesan juga. Jadi kalau misal kalian dibully atau diremehkan gitu, kalian jangan balas perbuatan mereka ke kamu, kayak sama mereka. Jangan balas membuli. Jangan balas membuli. Balaslah dengan prestasi. Nah, kalau kalian balas bully malah kalian gak ada bedanya. Iya, gitu. sama aja. Iya. Kita sama aja kayak mereka. Jadi kalau ibaratnya mereka lempar batu, kita lempar roti. Lempar McD. Lempar nasi padang. Ayam gepuk Pak Gembus. Jangan lupa. ayam jadi. Sambalnya sambal hijau. Oke, dari situ berarti dari SMP sudah mulai ikut lomba organisasi dan mulai berprestasi lah. Mulai aktif lah ya. Biar kayak aku tuh nyadarin kalau emang kalau aku tuh diem terus gitu makin dibully nggak sih? Mereka tuh semakin besar, jadi kayak aduh aku tuh salah kalau diem terus. Iya, kan ada yang bilang juga kalau kamu tuh kalau diganggu atau dibully tuh diem aja, nggak usah di. Itu tuh salah. Kan ada yang bilang gitu. Jangan kayak gitu. Harusnya tuh kita lawan. Saya akan lawan. Tapi lawannya ya itu tadi ya guys, nggak boleh dengan cara yang sama. Betul. Balaslah dengan prestasi. Oke, jadi kita udah ngobrol banyak ya, tanya-tanya tentang pengalaman masa kecil sampai gede. Terus sekarang kita beralih ke pertanyaan yang mungkin agak sensitif ya. Apa nih? Apa tuh? Ayo by the way kita di sini minum juga nggak apa-apa. Oh ya ini kebanyakan nyiapin jadi kita butuh minum dulu. Butuh cairan. Nih guys, yang adem-adem. Ini udah tinggal. Ya, apa. Oh mereka minumnya lama ya. Ini mereka yang lama atau aku yang terlalu cepat ya? Dua-duanya sih. Oke, baik. Kalian itu punya nggak sih pengalaman yang dimana membentuk karakter kalian yang sekarang ini? Gimana? Kayak mungkin kan dari tadi Nasrul cerita kalau dulu tuh cengeng ya? Iya. Cengeng, terus Alvina juga yang dibully. Terus sekarang gimana sih cerita awalnya yang bisa membentuk kalian bisa seperti sekarang ini? Oke. Karena kalian kan hebat-hebat ini. Amin. Semua hebat. Nasrul dulu mungkin. Kamu aja. Kalau saya itu sebenarnya kan saya emang cengeng ya. Tapi emak saya Mamski. Nah itu Mama. ngomongnya saya itu ini berdasarkan keterangan dari wali kelas. Nah saya itu di kelas tuh katanya kayak ketua suku gitu. Jadi apa-apa teman-teman itu kalau ada saya, nurutnya sama saya. Jadi pas di alam liar jadi suku baru ya. Jadi kak saya tuh kalau gimana ya, mau nggak mau kalau sama teman-teman itu ya paling nggak agak kayak gitulah. Meskipun nggak juga tapi ya itulah intinya. Jago kandang. Jadinya ya mau nggak mau kan meskipun saya cengeng ya harus ditahan. Iya. Ya. Tetap gentle. Itu dari SD kayak gitu sampai diman. Nah pas diman itu saya kan emang introvert. Tapi karena teman-teman saya itu ekstrovert,
ya gak ekstrovert sih, cuman introvert, cuman kalau sesama cowok itu ekstrovert parah. Nah saya kan mau nggak mau juga ikut-ikutan lah. Iya. Udah terus akhirnya saya berani, kayak nggak introvert banget lah. Cuman sesama cowok, kalau sama cewek nggak berani. Malu. Iya. Apalagi masih puber-pubernya. Iya, Iya. bahaya. Dia udah mulai terbawa arus sedikit ini. Terus yang paling berubah itu pas kuliah, karena kan ya saya mau nggak mau harus berubah gitu kan. Saya juga menyadari, apalagi kan juga di KPI, jadi ya udah maksain gitu. Mungkin kalau teman-teman di kelas sadar lah, saya mungkin pas presentasi gitu ada geter-geter gitu. Getaran. Iya, gak apa-apa, itu Itu normal. emang masih maksain banget gitu. Buat yang belum tahu ini normal ya. Nah, apalagi pas kuliah ketemu aku ya. Oh my god. Halo, gak ada aku di sini. Aduh. Kalau kamu? Kalau aku pengalaman yang paling membentuk karakter ya yang tadi ya. Karena sering dibully dan akhirnya aku tuh memberanikan diri untuk menjadi orang yang tidak pendiam dan tidak penakut. Jujur aku dari dulu tuh penakut banget ya sebenarnya. Nah karena tadi aku udah mulai itu ikut banyak kegiatan yang dimana kalau ikut kegiatan itu kan pasti kita bersosialisasi sama banyak orang ya. Dengan banyak orang. Ya dan otomatis kita jadi dilatih buat percaya diri dan makin berani gitu. Kita kan harus dipaksa berani. Kita dituntut berani. Nah mulai dari situ itu semakin banyak aku ikut kegiatan. Nah di situ karakter aku mulai Terasah. Iya, terupdate gitu lah, terupdate dari yang awalnya tuh penakut jadi lama-lama berani ngomong di depan banyak orang tuh. Gitu. Jadi introvert tidak menghalangi Anda untuk untuk bisa berani. Iya, Gitu. betul. Sebenarnya tuh berani kok, introvert tuh pemberani, cuma harus agak dipaksa dikit aja, dipancing-pancing Soalnya dulu. introvert sama malu agak serempet-serempetan dikit. Gitu. 15-16 Gitu. Enggak 11-12 ya kak? Enggak, biar gak monoton. 15, 6, 7. Yes. Nah itu tadi semakin banyak pengalaman itu otomatis akan semakin merubah diri kita. Iya betul. Nah dimana dan itu di waktu SMP ya itu akan ikut pramuka. Nah pramuka kan otomatis Anak kambil. anak itu apa itu Kambil. harus extrovert. Iya. Kalau introvert kataku jangan dulu deh. Apalagi kita kalau tidur beratapkan langit beralaskan tanah. Betul sekali, langit sebagai atap rumahku. Nah itu dan pas pramuka itu aku kepilih jadi ketua. Pas itu waktu apa sih Dewan Penggalang ya kalau nggak salah. iya. Nah itu aku sempat jadi ketua. Nah dimana gue yang introvert dulu Iya. itu jadi ketua. Bayangin aja kalau ketuanya introvert gimana Iya, anak-anaknya gimana? gitu loh. Iya. Nah jadi dari situ aku udah mulai yakin untuk memperbaiki diri gimana caranya aku tuh bisa memimpin sebuah organisasi. Jadi dari situlah itu pengalamanku tadi. Kataku sih dibully tadi ya musibah ya alhamdulillah juga soalnya bisa buat Menjadi pelajaran lah. buat tumbuh kembang. Iya. Lalu kalau kadang tuh ada orang yang bilangnya nggak mau aku introvert gitu kan. Kayak Udah nyerah stop dulu. mikir gitu please gitu. Justru kalau kita punya pikiran kayak gitu kita bakalan stuck di situ terus. Iya, gitu. Bakal stuck terus dan nggak bisa berkembang. Gitu. Ya. Terus selama kalian sekolah ya, tuh pernah nggak sih punya sahabat gitu yang deket banget? Ada dong, tentunya. Ada nggak? Gak tahu. Parah sih ya, parah. Nggak, saya nggak tahu ini bisa dibilang sahabat apa enggak gitu. Oh mungkin teman deket gitu ya, tapi nggak. Ya. Kadang kan deket, kadang nggak. Gimana ya? Enggak, bukan Paham, gitu. paham. Gimana ya? Kalau orang-orang kan kalau bilang sahabat itu kan pasti dua orang yang kemana-mana Bareng. pasti ya. Nah saya tuh ada emang
kemana-mana tuh bareng dulu. Cuman semenjak lulus itu udah jarang. Oh iya. Soalnya kan beda kota. Ya. Pisah Iya, sama. sama sih. Iya. Aku dulu juga punya SMP tuh temen deket banget. Sekarang pas kontak. Pas kontak. Nah, terus pas SMA juga punya. Tapi kita bertiga circle-nya. Jadi kita trio macan. Trio macan. Terus sampai sekarang kalau kita masih akur, cuman ya gitu kita beda-beda kota. Tapi justru mereka kan yang bikin kita tuh kayak mereka selalu support kita gitu nggak sih? Enggak support. Enggak. Menurut saya enggak. Oh, Jadi kayak- beda. Ya emang gimana ya? Setiap pertemanan itu beda-beda. Kalau kita itu enggak gimana ya? Enggak saling support gitu loh. Jadi dia kan sekarang itu kan ikut himpunan mahasiswa. Iya. Nah, saya tuh kayak kalau pas liburan gitu, terus lihat dia rapat gitu kayak, alah nyapa tuh lagi rapat, salah sopo melu MPS. Iya. Saya gitu, nah Guyonan itu tuh, berarti ngono kuwi. ya jadi itu bisa dibilang bercanda gitu. Tapi ya sebenarnya kalau di dalam hati itu juga gimana ya? Kan dia orangnya juga introvert sebelumnya. Nah saya itu juga kayak, oh deh song ini dia bisa begini gitu. Saya tuh juga ikut seneng. Iya, ikut bangga gitu teman tuh ternyata bisa loh. Soalnya dia dulu sama kayak saya. Kalau ketemu cewek pasti Malu. gemeter. Sekarang Saking enggak. malunya ya, sekarang enggak. Aman lah. Sekarang enggak. Sekarang enggak. Kalau Vina? Ya sama sih. Aku sebenarnya gimana ya, kalau mau dibilang sahabat juga gitu, akhirnya lost contact kan kalau Iya. kita udah bisa. Nah tapi ya ada banyak, kok banyak sih? Ada beberapa aja yang deket gitu. Nah terus mereka tuh yang selalu support aku kayak kalau ada apa-apa itu aku larinya ke mereka duluan gitu dulu. Ada apa aja cerita, ya maklum cewek. Iya. Bestie. Ya bestie. Kemana-mana biasanya juga bareng. Kalau sahabatku dulu pas SMP itu plus kontak kan sekarang. Cuman nih masih sering ketemu, paham gak sih? Oh. Dia yang memutus koneksi. Gak tahu kenapa. Gak tahu kenapa. Sebenarnya agak menyayangkan dan agak bertanya-tanya ya. Kenapa kok dia kayak gitu? Apa aku ada salah apa gimana gitu? Soalnya kan kita SMA-nya juga nggak bareng. Terus tiba-tiba, padahal aku sering kalau pas pulang gitu. Karena aku SMA-nya dari sini. Pas pulang gitu kayak ngajak main, berusaha buat masih bersilaturahim lah gitu, biar nggak terputus gitu. Yeah. Terus tiba-tiba pas belum lulus bahkan semua akses ke aku tuh dihilangin, kayak nomornya ganti atau aku yang diblok. Terus IG juga sekarang nggak mutualan. Padahal masih sering lihat orangnya. Tapi sempet berantem nggak? Enggak. Kalau ada apa gitu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jujur. Aneh. Janggal. Iya kan? Janggal gitu. Jadi kayak aku bertanya-tanya apa nih gitu alasannya dia. Tapi kayaknya maklum sih kan anak SMP baru Iya, masuk SMA terus kayaknya tuh dia tipe orang yang setiap dia ke lingkungan baru atau memulai chapter baru, dia tuh kayak apa ya? Ya semuanya harus baru, paham gak sih? oh ya Yang lama ditinggalin, kayaknya gitu sih kayaknya. Terus akhirnya aku punya teman pas SMA yang dimana kita juga, alhamdulillah sih aku punya teman kayak mereka, sahabat. Kita bertiga kan, kita benar-benar saling support banget. Bisa dibilang kayak gitu. Soalnya kita juga saling nasihatin, saling bukan tipe temen yang kayak Nasrul tadi. Sebenarnya iya sebenarnya. Kalau aku yang bercanda ya kayak gitu. Cuman di satu sisi kita juga kayak mesti orang-orang tuh mencap kita tuh mesti kemana-mana bertiga. Oh iya. Jadi kayak satunya Nempel, nggak ada, perangko. kemana satunya gitu. Atau enggak pas aku sendiri yang dua mana gitu. Tapi emang temen juga sengaruh itu ya Sengaruh itu. buat kita bertumbuh. Banget. jadi kangen. Oke, tadi kita udah bahas yang masa-masa sekolah.
Sekarang kita beralih lagi yang ke agak sedih-sedih nih. Apa tuh? Udah siap belum sedih-sedih belum? Udah siap belum? Siapkan tisu. Ini nggak ada tisu nih. Pakai baju ini. Ini ada gelas buat ini langsung nih buat menampung air mata. Kira buat ganting. Jangan dulu dong. Aku mau nanya nih, kapan hidup kalian itu terasa berat gitu? Pernah nggak sih? Pasti pernah dong. Sering. Pernah aja ngerasa hidup ini kayak berat banget gitu dijalani. Pas masa-masa apa tuh kira-kira? Sering sih. Nasrul dulu aja. Kalau dulu sih nggak pernah ya, kayak kan masih kecil gitu. Iya, Senang doang gitu. Tapi kalau sekarang tuh bisa dibilang hampir tiap hari ya. Hampir tiap hari. Iya. Soalnya ya gimana ya? Sekarang kan kalau misalkan mau makan, mau apa gitu kan hitung uang dulu gitu. Jadi kayak gimana ya? Sulit gitu. Iya. Terus yang ya mungkin kalau sekarang tuh lebih ke mikirin masa depannya gitu. Jadi kayak saya tuh punya bakat apa, terus kayak saya tuh kedepannya mau gimana. Mungkin ketika mikirin hal-hal itu ngerasa berat. Oh iya sih sama. Kayak kadang besok makan apa ya terus dihitung uangnya sisa segini. Apalagi anak kos, aduh, makan geprek lagi. Makanan pokok anak kos itu ayam geprek. Wajib. Kalau Lina? Kalau aku ngerasa hidup yang terasa berat gitu ya tuh mulai beranjak dewasa. Takut tambah dewasa. Tambah dewasa. Kayak lagu ya. Iya. Sudah kepala dua. Aku belum. Tapi OTW. Inilah berarti saat ini masa paling berat berarti. Masa-masa paling berat tuh kayak mulai dari SMA ya. Kalau SMP tuh masih ada fun-funnya gitu. Kalau SMP enggak sih, kalau SMP kan Covid, tahu enggak? Oh iya. Tahu senang. Iya, tapi kalau yang paling berat tuh kayak SMA ke kuliah itu. Kalau di SMA ya itu tadi proses gimana kita mau upgrade diri kan itu pasti banyak badainya. Iya, banget. Di saat kita tuh ingin gimana ya? Kayak kita tuh mencoba buat aktif buat itu, nah ternyata ada hal-hal di luar dugaan kita yang tidak sesuai ekspektasi kita. Nah itu kadang itu bisa buat kita down lagi. Nah itu dan di posisi down itu adalah posisi yang paling berat sih kalau kataku ya. Nah kalau kuliah itu posisi terberat ya hampir sama sih kayak Nasrul tadi. Apalagi kalau kuliah paham banget. Iya kan, apalagi kalau kuliah tugas numpuk. Dompet kempis gitu kan. Napas ngap-ngapan. Kalau orang-orang gini bahasanya, mangan rakolu watus rateles. Itu peribahasa. Emang bahasanya relate banget ya itu. Iya banget. Nah itu cara kalian mengatasinya tuh kira-kira gimana? Caranya, kalau aku tuh butuh someone to talk. Itu sih kebutuhan agensi itu. Kebutuhan Gensi pokok. banget. Kebutuhan pokok. Iya kalau Mas Nasrul lah. Saya nggak tahu sih kayak ya mungkin Iya. Biar bisa teralihkan. Segimana cara saya mengalihkan aja ya. Mungkin pertamanya awalnya pikiran gitu terus habis itu keinget oh ya ada tugas. Nanti pasti udah nggak kepikiran lagi. Kalau kayak gitu ya biasanya tuh kepikiran kan malam kan. Iya. Jam rawan. Iya. Jam rawan. Rawan. Habis itu ya mungkin kalau udah ketiduran terus paginya langsung kuliah gitu ketemu teman-teman gitu mungkin udah lupa. Iya sih. Jadi mungkin saya nggak gimana sih cari teman aja gitu. Nggak cari sih. Ya sebisa mungkin melupakan aja gitu. Iya sih, apalagi kayak masa-masa kuliah kan juga masih berat, tapi yang bikin kita kuat tuh masih teman-teman sih. Iya. Teman-teman. Teman-temannya masih Iya. Saya agak belum nyetrum gitu. ngebak dulu. Ngebak dulu. Kalau kalian cowok-cowok tuh pernah nggak sih kan? Iya tadi yang dikatain Nasrul ya. Kalau kepikirannya tuh biasanya malam-malam. Kalian tuh pernah nggak kalau sampai kayak sedih gitu loh?
Kalau cewek tuh sering ya bangun berangkat kuliah itu dengan mata yang sembab akibat overthinking di malam hari, betul nggak? Betul. Kalau cowok gimana? Kalau Nasrul gimana? Kalau saya sendiri, nah, sebenarnya pernah sih. Cuman ya itu tadi kayak, ya gimana caranya bisa mengalihkan, ya berusaha sendirilah. Iya. Biasanya sih kayak, ya mungkin ditinggal mainin lagu gitu, play lagu apa gitu. Musik. yang apa ya, bisa mengalihkan dari yang sedih jadi keseneng. Kalau gitu ya mungkin scroll gitu, cari video-video lucu biar lupa. Iya, tapi Main kadang gitar. malah algoritma yang di TikTok tuh kadang tuh nyambung tau. Iya, perasaan relate kita. sama iya kan? apa yang kita rasain Iya, sekarang. apalagi pas malam-malam tiba-tiba semuanya muncul quotes. Kebetulan saya enggak. Oh, iya. TikTok saya tuh Iya. ya enggak entah TikTok entah IG itu memang kebanyakan video-video lucu. Kalau nggak gitu ya Iya. ngerti gak sih Science Boy? Oh, Nah, saya tuh sering ya satu iya. FYP-nya anak jenius tuh beda ya teman-teman. Anak yang pinter gitu. Kalau FYP mau apa sih? Iya, iput. Sisi kali sisi. Itu lucu sih, menurutku lucu banget. Aku pernah ngakak banget gitu dia videonya dia tuh bikin mood booster banget sih. Dia lagi sedih-sedih dia tiba-tiba lewat gitu kayak iya makasih iya lucu banget sumpah. Kalian tahu kan masih videonya itu aku ngakak banget. Masa nggak tahu? Gak bang. Berarti buat mengatasi overthinkingnya tadi itu dengan cara itu tadi ya, lihat video-video lucu di TikTok gitu. Tapi kurang efektif menurut saya. Yang paling efektif tuh tidur malahan. Iya. Nyeblak. Jadi kayak ya udah kayak sadar gitu. Iya. Bangun-bangun lupa. Tapi pernah gak sih kalau posisinya overthinking ya terus tidur, bangun-bangun tuh kayak pusing banget? Nggak pernah sampai segitunya sih. Oh, enggak pernah. Aku pusing soalnya nggak mau bangun dari kasur. Terus apa kira-kira yang ketakutan terbesar ya yang pernah kalian alami gitu, kayak takut sama mungkin masa depan atau nanti gimana ya masa depan gue gitu. Ada nggak sih? Ada. Ya pastinya takut gagal ya di masa depan. Soalnya kan ya gimana ya? Aku kan anak pertama ya, jadi harapan orang tua. Sandwich generation. Sandwich. Harapan pertama dari orang tua dan kayak yang aku ceritain tadi, aku kuliahnya tuh nggak linear sama keinginanku sendiri gitu ya. Tapi bukan berarti KPI itu pelampiasan, enggak. Aku tetap cinta sama KPI. Cinta KPI. KPI itu pilihanku meskipun yang kedua. Jadi big banget. Itu tadi dan kayak aku tuh benar-benar harus berusaha gimana buat nggak ngecewain orang tua gitu, karena ketakutan aku tuh itu takut kalau orang tua aku kecewa sama aku. Karena kita kan juga nggak tahu ya di masa depan ini nanti gimana, tapi semoga saja ya dipermudah. Ya apalagi aku juga anak terakhir, kalau aku anak terakhir adalah harapan terakhir. Harapan terakhir. Kayaknya problem universal ya sih. Sama. Kalau saya kan anak kedua. Lengkap nih. Lengkap banget. Nah, anak tengah saya tuh bingungnya itu gini. Kakak saya itu kan dia di kedinasan. Dan emang banyak magang. Jadi mulai dari semester kedua sampai sekarang itu banyak magang-magangnya. Otomatis kan apa ya, punya pengalaman lah dunia kerja lebih banyak dari saya. Nah, saya tuh nggak tahu, jadi kayak ya saya nggak mau harus upgrade skill, meskipun saya juga nggak tahu apa yang harus saya upgrade dulu gitu. Nah, otomatis kalau saya tuh bisa dibilang lebih gampang buat cari kerja. Ya, udah punya pengalaman. Terus kalau relasi itu sebenarnya ya lebih sedikit, cuman kan lebih nyambung sama jurusannya. Jadi
kalau cari kerja lebih gampang gitu. Adik saya itu mungkin masih SMP ya, tapi bisa dilihat gitu. Dia tuh anaknya itu udah ada di bakarnya, Iya. tinggal dipoles. ya beda sama saya. Saya tuh kan lebih apa ya, serba nggak tahu gitu, masih bingung gitu mau Iya, kemana. masih meraba-raba. Iya. Jadi saya itu sih yang bikin takut kalau saya. Jadi anak tengah itu juga bingung ya. kayak kakaknya atau lihat adiknya jadi Tapi yang paling itu sih pertama sih. iya. Bener apa ya? Batu loncatan Iya, kalau anak pertama tuh kan kalau Nasrul mungkin tadi bisa lihat dari kakaknya. kakaknya. Lah anak pertama dari siapa yang dilihat? Dari siapa? Dari Allah. Tinggal ya Allah. Kalau nyampe ya Allah itu. Tapi fun fact, saya tuh dia dibilang nggak lebih nggak takut sendiri daripada kakak saya. Oh, Kayak cewek tatap. nah, dulu kan pas bikin ATM Iya. itu kakak saya kan nggak berani sendiri sih ke kantor BRI itu diantar. Kakak saya tuh lebih kayak kancani pegak serun, malah rasah menotok aja. Oh, Itu jadi ya emang bener sih anak pertama itu harus apa ya, harus bisa sendiri gitu. Iya. Tapi nggak tahu kenapa kakak saya itu nggak bisa sendiri, lebih sulit lah. Kalau mungkin kemana-mana juga harus Iya. ada temannya. Mungkin anak pertama dulu masih dapat kasih sayang orang tua yang gitu, jadi masih kerasa gitu, masih ke bawah. Iya, bisa jadi. Mungkin gitu kak ya. Terus kalian ini saat ini di titik ini sampai sini, itu tuh kalian itu bangga gak sama diri kalian sekarang? Kayak aku udah sampai sini, udah sampai titik ini, kayak ngerasa bangga gak sih gitu? Dan kenapa gitu? Bangga dong. Mulai dari Anda. Gantian nih ceritanya. Ya bangga aja sih kalau lihat dari dulu ya. Aku nggak pernah nyangka kalau ternyata orang yang sepenakut itu sekarang bisa Benar. kayak gini. Dan Iya. lebih nggak nyangka lagi di kuliah sih. Kan secara ya jurusannya tuh kayak belum pernah ada di planning gitu. Iya banget. Belum ada, tapi alhamdulillah bisa have fun sama jurusannya. Iya, Kayak benar. kemarin nyoba ikut lomba itu juga berhasil tuh kayak Berhasil, wah alhamdulillah. akhirnya aku bisa gitu loh. Malah aku dulu tuh pemalu banget, parah, bahkan sampai kayak manggil abang-abang pentol aja nggak berani. Beneran kayak tinggal, bang beli tinggal gitu kan, nggak berani. Bahkan aku sampai nunggu tetanggaku yang bahkan kalau ada sampai jauh pun dia manggil berhenti, aku lari, aku nyusul. Berarti Itu numpang bener-bener. manggil ya. Iya. Tapi kalau aku manggil sendiri malah gak mau, saking pemalunya. Nah, berarti kalau sekarang udah berani belum? Udah berani. Sekarang kalau malu Berarti bangga dong. Enggak dong. Sekarang mau Kalau malu. sekarang di KPI nggak boleh malu ya. Nasrul sekarang gimana? Kalau saya sih belum cukup bangga sebenarnya. Soalnya ya saya sampai sekarang kan masih banyak groginya gitu kan. Iya. Cuman kalau saya membandingkan dengan diri saya yang dulu itu sudah banyak banget perubahannya. Jadi ya bisa dibilang antara bangga sama nggak bangga. Ya, masih apa ya? Belum puas gitu. Iya, 50-50. masih belum puas. Oke. Berarti nanti kalau udah makin pede lagi, berarti makin bangga. Bisa di makin bangga. Apalagi kan ditambah kayak lihat teman-teman gitu. Iya. Lebih Termotivasi. ya. Iya. Jadi kan kayak di sisi lain termotivasi, di sisi lain juga minder gitu. Iya. Takut kalau ketinggalan gitu kan. Nah. Iya, paham. Dan aku yakin kita bakal bisa lebih berkembang lagi sih. Amin. Tentunya. Amin. Tentunya Iya. kita harus pokoknya kita harus berusaha semaksimal mungkin. Oke, jadi udah nggak kerasa ya kita ngobrol lama banget. Iya. Bahkan sampai minum kita mau habis. Udah habis dari tadi. Jadi intinya meskipun kamu di masa kecil seperti apa itu tidak menentukan kamu ketika dewasa gitu. Nah, betul kamu banget. bisa berubah kayak meskipun kamu kecil pemalu, introvert atau cengeng bahkan ya, itu bisa berubah gitu. Bisa selagi kamu di situ banyak apa ya, hal-hal yang dialami
itu bisa apa ya, membentuk diri kamu ketika udah dewasa. Ya, dan perubahan itu nggak kita sangka sih. Iya, jujur. Yang penting jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba. Oke, introvert bukan halangan. Apakah ada pesan gitu? Kamu dulu aja. ada. Ya. Tapi Nasrul aja dulu. Pesan saya sih, kalau kalian ada firasat cocok gitu, ambil aja. Kayak saya kan masuk KPI juga ada kayak cuman kayaknya cocok gitu. Saya ambil dan ternyata emang bisa mengubah saya, banyak mengubah. Itu aja sih, kayak kalau kalian nggak tahu mau kemana, coba percaya sama firasat kalian dulu aja gitu. Apalagi kalau misal mungkin kayaknya aku ada bakat di gambar nih, Nah, perdalami aja gitu, atau enggak suka apa gitu, Suka yaping bisa buat podcast. iya, mungkin bikin konten juga bisa. Iya, jadi content creator Iya. atau mungkin food vlogger. Nah, Jadi kalau final Kalau pesan dari aku ya buat teman-teman semua, apalagi yang masih berjuang, nanti kalau kalian udah di atas itu kalian tetap rendah hati. Nah, mungkin kita emang sering diajari ya untuk menuntut ilmu yang setinggi-tingginya. Betul. Tapi kita tuh nggak pernah diajari, ya mungkin pernah tapi sebagian aja ya, untuk tetap rendah hati. Iya. Nah, kita kan kalau semakin di atas itu sebenarnya semakin besar tanggung jawab kita untuk memandang orang lain itu sama. Iya. Nah, nggak ada gunanya kita udah di atas tapi kita tuh jadi Menjatuhkan orang lain. kita jadi menjatuhkan orang lain. Jadi meskipun kita sudah gimana ya, udah beda dari dulu, udah Iya. banyak ilmunya, tapi tetap rendah hati ke Betul. siapapun. Iya. Tolong dicatat ya, diingat-ingat harus. mikul Dibuat dur quotes. mendem jeru. Betul. Jadi Ilmu padi. ilmu padi, bener. Padi ya bangku. Ya terima kasih banget buat kalian yang udah sharing-sharing di sini, udah mau datang. Sama-sama. Iya. Kita juga senang kok bisa sharing-sharing sama teman-teman. Semoga bisa Iya. memberikan impact kepada teman-teman Iya. dan kemungkinan besar yang kita ceritain hari ini tuh banyak relate-nya ya. Iya. Apalagi banyak lagi buat para Gen Z di sini. Ya, Gen Z. Problem-problem ini, dan mungkin kalian yang sedang kebingungan aku harus gimana sih gitu. Kalian mungkin bisa memetik dari cerita kita. Iya. Tapi yang jelek-jelek jangan ditiru. Jangan ditiru. Ya semoga kita bisa terus tumbuh dan berkembang Iya. lagi untuk menjadi pribadi yang lebih jauh lebih baik lagi. Amin. Dan terima kasih semua, semoga sukses dan sampai jumpa semuanya, kembali lagi di episode selanjutnya.